Shalom. Good morning class. Berjumpa kembali dengan Miss Anik dalam pelajaran agama Katolik. Pada hari ini kita akan mulai memasuki bab baru, pelajaran 2, subtema A, yaitu kisah Yakub. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami melalui ayah, ibu, dan sesama. Ajarlah kami untuk bersyukur atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita simak gambar berikut ini. Doa untuk Tina. Tina adalah seorang anak yang memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Setiap Tina mau berangkat sekolah, ayahnya selalu menumpangkan tangan di dahinya dan memberikan tanda salib berkat doa. Agar Tina itu nanti di sekolah bisa belajar dengan rajin, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekuatan. Begitupun dengan ibu Tina. Setiap Tina mau berangkat sekolah maupun pergi kemanapun juga, dia tidak pernah lupa menumpangkan berkat kepada Tina. Ia berharap Tina bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang sehat, yang bahagia, yang sejahtera, damai, penuh perlindungan. Anak-anak, tahukah kalian begitu pentingnya berkat? Karena berkat, kita bisa hidup dengan bahagia, damai, dan kuat. Bahkan karena berkat, kita selalu mendapatkan kekuatan untuk menghadapi apapun juga. Berkat dari orang tua adalah berkat dari Tuhan. Begitu pentingnya berkat, maka dalam kitab suci pun diceritakan sebuah kisah mengenai pentingnya berkat. Kita akan menyimak sebuah kisah, yaitu kisah Yakub yang menerima berkat dari ayahnya. Mari kita simak kisahnya ya. Inilah kisah Yakub diberkati. Bapak Ishak mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama rambutnya merah, badannya berbulu. Dia suka berburu binatang. Ayahnya sangat menyayangi Esau. Kemudian anak Ishak yang kedua itu bernama Yakub. Yakub itu rambutnya hitam, badannya tidak berbulu, dan dia suka memasak, suka membantu orang tua mengurusi rumah dan peternakan. Kemudian sebagai anak sulung, Esau itu mempunyai hak kesulungan, hak anak sulung, mendapatkan harta yang lebih banyak dan juga mendapatkan berkat dari ayahnya. Jadi janji Allah kepada Ishak itu akan diturunkan untuk anak sulungnya. Pak Ishak akan memberikan doa berkat kepada Esau sebagai anak sulungnya. Tapi bagaimana ceritanya ya bisa Yakub yang menerima hak anak sulung? Mari kita simak. Ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah kabur, dipanggilnya Esau serta berkata, "Anakku, lihatlah, aku sudah tua, aku tidak tahu kapan aku mati. Maka sekarang ambillah senjatamu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang olahan bagiku, makanan yang enak. Seekor binatang olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Itu permintaan Ishak kepada Esau. Tapi ternyata ibunya yang bernama Ribka, ibu Esau yang bernama Ribka itu mendengarkan percakapan itu. Kemudian Ribka yang lebih menyayangi Yakub itu merasa tidak senang. Dia ingin agar Yakub yang menerima hak sebagai anak sulung. Lalu Ribka mendekati Yakub. Dia mengatakan kepada Yakub agar dia mengambil lembu domba yang ada di belakang rumah. Pilihlah 2 anak kambing yang gemuk-gemuk dan saya akan memasaknya menjadi makanan kesukaan ayahmu. Kemudian bawalah kepadanya supaya dimakannya, dan setelah itu ia akan memberikan berkatnya kepadamu sebelum ia meninggal. Jadi Ribka menyuruh Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau supaya berkatnya diberikan kepada Yakub.
Kira-kira Yakub mau nggak ya? Yakub berkata kepada ibunya, "Ibu, bukankah badan Esau itu berbulu, sedangkan badanku tidak? Jangan-jangan ayah meraba badanku dan mengetahui bahwa saya menipunya. Nanti ia bukannya memberikan berkat, malahan mengutuki saya." Tapi kata ibunya, "Jangan khawatir, Nak. Biarkan saya yang menanggung segala kutuknya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Maka Yakub menuruti apa kata ibunya. Dia mengambil kambing-kambing, kemudian dia sembelih, lalu dia potong-potong, dan ibunya mengolahnya menjadi makanan yang sangat lezat. Nah, karena Yakub sangat berbeda dengan Esau, maka ibunya menyuruh Yakub untuk memakai bajunya Esau. Lalu badannya yang berbulu, badannya Yakub yang halus itu diberikan kulit bulu-bulu binatang, jadi biar seperti kulitnya Esau. Kemudian Yakub masuk ke dalam kamarnya ayahnya, yaitu Ishak. Setelah itu pergilah Yakub kepada ayahnya dan berkata, "Ayah." "Ya," jawab Ishak. "Siapa engkau, Esau atau Yakub?" Jadi biarpun Ishak itu sudah tidak bisa melihat, tapi dia masih mendengarkan. Dia agak merasa aneh, kenapa suaranya kayak suara Esau. Lalu Yakub disuruh mendekat. "Mendekatlah kemari, supaya saya bisa merabamu. Benarkah engkau Esau?" Yakub mendekati ayahnya. Lalu ayahnya memegang Yakub. Dia pegang bajunya. "Oh, ini bajunya Esau." Lalu dia raba kulitnya. "Oh, ini kulitnya Esau, bau padang, bau bulu binatang." Kemudian ayahnya mengatakan, "Suaramu seperti Yakub, tapi lenganmu adalah lengannya Esau." Tahu ya kenapa? Ya tadi kulitnya diberi kulit binatang. Ishak tidak mengenali Yakub karena lengannya berbulu seperti lengannya Esau. Tetapi pada saat Yakub hendak diberkatinya, Ishak masih bertanya lagi kepada Yakub, "Benarkah engkau Esau?" "Benar," jawab Yakub. Lalu berkatalah Ishak, "Berilah saya daging itu. Setelah saya makan, akan saya berikan berkat saya kepadamu." Lalu Ishak memakan daging itu sampai kenyang. Kemudian mengatakan kepada Yakub, "Marilah lebih dekat lagi, Nak, ciumlah saya." Ketika Yakub mendekat untuk mengecup, Ishak mencium bau pakaian Esau. Lalu memberkati Yakub, kata Ishak, "Ini berkatnya. Bau sedap anak saya seperti bau padang yang telah diberkati Tuhan. Semoga Allah memberikan kepadamu embun dari langit dan membuat ladang-ladangmu subur. Semoga Dia memberikan kepadamu gandum dan anggur berlimpah-limpah. Semoga bangsa-bangsa menjadi hambamu dan suku-suku bangsa takluk kepadamu. Semoga engkau menguasai semua sanak saudaramu dan keturunan ibumu sujud di hadapanmu. Semoga terkutuklah semua orang yang mengutuk engkau dan diberkatilah semua orang yang memberkati engkau." Wow, berkatnya sungguh luar biasa. Berkat dari Ishak memberikan Yakub itu kekayaan, kesuburan, dan juga perlindungan. Segera sesudah Ishak memberkati Yakub, lalu Yakub pergi. Nah, setelah Yakub pergi, ya udah selesai Yakub pergi, datanglah Esau. Dia memasak makanan dari hasil buruan. Dia masuk ke dalam tenda. Dia mendekati ayahnya, "Ayah, ini aku sudah sampai, aku sudah membawa pesananmu." Ishak bingung, lalu berkata, "Siapa engkau?" Dan Ishak terkejut. Ternyata itu adalah Esau. Ishak baru menyadari kalau dia sudah ditipu. Ternyata yang tadi dia berkati itu bukanlah Esau, tetapi Yakub. Esau sangat marah, tapi dia juga sangat sedih. "Ayah, bisakah engkau memberikan berkatmu yang lain kepadaku?" Ishak menjawab,
Saya telah menjadikan dia tuanmu, dan semua sanak saudaranya saya jadikan hambanya. Saya telah memberikan kepadanya gandum dan anggur. Sekarang tidak ada apa-apa lagi yang dapat saya lakukan untukmu, nak. Esau tidak mau berhenti memohon kepada ayahnya. Apakah ayah hanya mempunyai satu berkat saja? Berkatilah saya juga, ayah. Lalu mulailah dia menangis lagi. Kemudian Ishak berkata kepadanya, tidak ada embun dari langit bagimu, tidak ada ladang yang subur untukmu. Engkau akan hidup dari pedangmu dan menjadi hamba adikmu. Tetapi bila engkau memberontak, engkau akan lepas dari kuasanya. Esau menerima berkat yang tinggal sedikit, yang kurang baik, dan Yakub mendapatkan berkat yang lebih banyak. Nah, anak-anak, sebelum Miss Anik mengulas, mari kita mencoba mendalami kisah tadi ya. Siapa nama orang tua Yakub? Ishak dan Ribka. Lalu yang kedua, coba dijawab dulu ya, coba sambil diingat-ingat. Apa yang dilakukan Yakub untuk mendapat berkat dari ayahnya? Ya, dia berpura-pura menjadi Esau. Apa manfaat berkat yang didapatkan oleh Yakub? Wow, manfaatnya sangat luar biasa. Mendapat keturunan, kemakmuran yang melimpah dan perlindungan Allah. Siapa nama kakak Yakub tadi? Ya, betul, Esau. Berkat apa yang diterima Yakub dari ayahnya? Berkat sebagai anak sulung, yang berarti berkat dan janji Allah kepada Ishak itu diturunkan kepada Yakub. Nah, anak-anak, Yakub itu menerima berkat dari Ishak yang seharusnya diterima oleh Esau. Namun, Yakub merebut berkat itu dengan menyamar sebagai Esau. Berkat yang diterima Yakub dari ayahnya adalah berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan memberi Yakub banyak keturunan, kemakmuran yang melimpah dan perlindungan Allah. Tuhan telah memberi berkat-Nya juga kepada orang tua kita. Ayah dan ibu telah dipilih untuk menyalurkan berkat pada anak-anaknya. Berkat yang kita terima dari orang tua itu sama dengan berkat dari Tuhan. Anak-anak juga menerima berkat Tuhan melalui imam atau para biarawan-biarawati. Waktu di gereja, kita kadang-kadang setelah komuni, kita anak-anak yang belum komuni pertama maju, tangannya seperti ini, lalu dahinya diberikan tanda salib sama romo. Itu adalah berkat dari Tuhan ya. Jadi kita bisa menerima berkat dari mama papa, orang tua, dan juga para biarawan biarawati, imam juga ya. Nah, di sini yang paling penting yang kita garis bawahi bahwa berkat itu sangat penting. Berkat itu memberikan mukjizat yang luar biasa, memberikan perlindungan, memberikan kita kekuatan. Jadi, yang dilakukan Yakub tadi itu yang kita ambil, yang harus kita contoh bahwa kita sangat mengutamakan berkat. Tapi caranya tidak boleh seperti itu ya, dengan cara berpura-pura itu tidak baik. Tapi bahwa yang paling penting adalah berkat itu sangat penting, maka jangan pernah melewatkan berkat dari orang tua. Berkat doa orang tua itu sangat penting karena itu berasal dari Tuhan. Berkat dan doa dari orang tuaku adalah berkat dari Allah sendiri. Maka jadilah anak yang selalu menerima berkat dari Tuhan. Ya, supaya kita hidupnya lebih bahagia dan sejahtera. Sama seperti pelajaran yang lalu ya, pernah bahwa menghormati orang tua, kita akan mendapatkan umur yang panjang di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Sama, berkat pun seperti itu. Jadi, mari kita selalu
mengharapkan berkat doa perlindungan dari orang tua kita. Karena itu sama dengan berkat doa perlindungan dari Tuhan, ya. Oke, pelajaran hari ini Miss Ani rasa cukup. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, ya. Oke, kita tutup bersama dengan mohon berkat dari Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur Engkau selalu memberikan kekuatan dan berkat kepada kami. Maka jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu setia kepadamu, melaksanakan segala kehendak-Mu, menyayangi orang tua dan sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.